Bawaslu punya pengawas pemilu di tingkat kecamatan, punya pengawas pemilu di tingkat desa, termasuk punya pengawas pemilu nanti di tingkat TPN. Kita aktif untuk mensosialisasikan terkait dengan pengawasan pemilu. Sosialisasi itu tidak harus di tempat-tempat yang misalnya harus di balai desa dan sebagainya. Ini bisa juga masuk ke istilah kegiatan-kegiatan masyarakat. Pernah melakukan misalnya sosialisasi di posyandu atau sosialisasi di pengajian-pengajian yang sering dilakukan oleh masyarakat Jombang. Kita juga sering berkomunikasi misalnya dengan perkumpulan antar umat beragama itu. Ya. Para pemuka agama di sini juga menyampaikan bahwa tidak bolehlah melakukan politisasi sara. Jadi selama pengalaman di Jombang ini dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu tidak pernah ada ya misalnya sampai konflik antar agama atau konflik sara, itu tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adrianus Adi Nugroho. Nah, sekarang saya sudah ada di tempat yang sangat spesial, yaitu di kantor Bawaslu Kabupaten Jombang. Nah, oke, para pemirsa Harian Surya dan Tribun Jatim, kita akan berbincang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Bapak David Haryanto. Nah, Pak, ini adalah tahun politik, tahun 2024. Nah, kita kesini mau ngobrol-ngobrol soal bagaimana nih, Pak, peta politik dan kondisi Jombang jelang pasca coblosan yang Pilpres kemarin dan jelang coblosan Pilkada ini, Pak. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama ya Pak, ya, biar agak santai dikit. Jadi, apa sih Pak yang sekarang sedang atau yang sudah dipersiapkan untuk Bawaslu nih Pak, yang sekarang nih Pak? Terima kasih. Jadi penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih sudah ditetapkan ya oleh KPU Kabupaten Jombang ya. Saya potong dulu Pak. Ini yang Kabupaten DPD RI atau yang? Ya, jadi ini adalah yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang adalah DPRD Kabupaten Jombang. Oh, baru DPRD. Ya, itu karena itu nanti terkait dengan persyaratan pencalonan jumlah kursi itu. Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu menyebutkan bahwa untuk bisa mengusung pasangan calon itu minimal 20% dari kursi yang ada. Jadi kalau ngomong peta politik memang di sini sudah ada ya penetapan kursi di DPRD Kabupaten Jombang, dan di situ akan diperkirakan ada beberapa partai berkoalisi untuk mengusung pasangan calon untuk pilkada. Ada ini nggak Pak, sebelum penetapan itu mungkin ada yang protes-protes loh. Iya, suara jadi saya kurang di Jombang alhamdulillah ya. Jadi waktu penetapan kursi DPRD Kabupaten Jombang itu tidak ada protes, jadi tidak ada keberatan. Semua partai menerima. Jadi alhamdulillah ya, pelaksanaan pemilu 2024 kemarin di Jombang itu berjalan dengan lancar dan aman dan tertib. Jadi ketika tidak ada permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, itu bisa ditetapkan untuk perolehan kursi maupun nama yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang. Ini nanti terkait dengan persyaratan pencalonan pilkada itu. Iya. Oke, Pak, dari
Ini kan ada dari Pilpres, kemudian pemilu, DPRD. Iya. Ada yang sekarang masih bersengketa nggak Pak? Yang Ya, melibatkan Bawaslu Jombang aja. iya. Jadi kebetulan kalau di Jombang untuk DPRD Kabupaten Jombang Ya, itu kita tidak ada permohonan sengketa ya. ya. Kalau di DPRD provinsi juga tidak ada. Begitu pula DPD. Yang ada itu permohonan dari DPR RI itu ya. Yang sekarang masih berlangsung sidangnya di Mahkamah Oh, Konstitusi itu belum putusan. Jadi hanya kita Jombang itu terkait dengan Dapil 8 yang Oke. meliputi Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Oh, Mojokerto. ini barengan ini Pak ya, Iya, betul. barengan. Jadi Nah, ini permohonannya itu barengan itu. barengan. Dapil 8 itu. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan segera selesai, Pak. Iya, Pak, betul. kemudian bagaimana Bawaslu mempersiapkan diri mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, Pak? Iya. Yang Jadi kemarin, sebelum saya ke sana ya, jadi ya, memang untuk tahapan pemilihan atau pilkada ini KPU sudah menetapkan ya. Sudah menetapkan sekarang pada proses kita merekrut Panwascam, pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Jadi kita pada proses itu terus untuk terkait dengan pengawasan partisipatif ya, kami meyakini begini, bahwa semakin banyak masyarakat ikut mengawasi proses pemilu maupun pilkada, termasuk juga ikut mengawal proses, maka pemilu maupun pilkada itu akan semakin baik saya kira. Jadi Bawaslu Kabupaten Jombang juga sangat mendorong untuk masyarakat terlibat mengawasi proses-proses pilkada nanti itu. dari ada nggak Pak yang misalnya harus kekasan daerahnya? Iya, Jombang itu apa sih Pak? Yang kira-kira itu sangat membantu iya, Bawaslu Jombang untuk iya. bekerja, Pak. Jadi memang Jombang ini terkenal dengan kabupaten yang pesantrennya banyak, Mm-mm. pondok pesantrennya banyak. Data kami di Bawaslu itu kalau bersumber dari Kemenak itu sekitar seratusan ya. Tapi kalau bersumber dari kayak forumnya pondok pesantren Pesantren itu ya. hampir katanya 300-an pondok pesantren di Jombang. Jadi cukup banyak. Nah, di sini ini memang kita ingin ikut melibatkan juga pondok-pondok pesantren untuk menjadi pengawas partisipatif. Kami beberapa kali juga melakukan istilahnya itu kayak sosialisasi. Sosialisasi tentang pemilu, pilkada. Harapan kami dengan banyaknya masyarakat yang mengerti tentang pemilu dan pilkada ini, masyarakat juga terlibat mengawasi gitu. Jadi masyarakat juga tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada nanti. Berarti dengan melibatkan pesantren tadi Pak ya untuk Ya, mengawasi. Nah Pak, kemudian bagaimana Pak Bawaslu membangun kesadaran politik di masyarakat ya, untuk meningkatkan partisipasi mereka Pak? betul. Jadi selama ini memang kita kan punya jenjang Ya. organisasi ya. Bawaslu punya pengawas pemilu di tingkat kecamatan, punya pengawas pemilu di tingkat desa, termasuk punya pengawas pemilu nanti di tingkat TPS. Ini juga kita aktif untuk mensosialisasikan terkait dengan pengawasan pemilu. Jadi teman-teman ini biasanya mengadakan sosialisasi. Ya. Sosialisasi itu tidak harus di tempat-tempat yang misalnya harus di balai desa dan sebagainya. Ini bisa juga masuk ke istilah kegiatan-kegiatan masyarakat. Itu teman-teman di kecamatan pernah melakukan misalnya sosialisasi di posyandu atau sosialisasi di pengajian-pengajian yang sering dilakukan oleh masyarakat Jombang, karena rata-rata masyarakat Jombang juga punya pengajian-pengajian setiap minggu itu. Kita juga masuk ke sana
Panwascam maupun pengawas desa itu juga terlibat aktif untuk melakukan sosialisasi. Harapannya tadi dengan masyarakat mengetahui ya tentang penyelenggaraan pemilu, masyarakat juga akhirnya ikut aktif mengawasi maupun mengawal proses penyelenggaraan pemilu tadi. Pak, kemudian ini Pak, setiap daerah itu kan pasti ada tantangannya nih Pak ya, Ya. untuk sosialisasi, untuk pemilihan, juga untuk pengawasan. Nah di Kabupaten Jombang ini apa Pak tantangannya? Apakah ada yang jauh, misalnya daerahnya yang jauh gitu, atau mungkin ada yang terpelosok mungkin? Jadi memang di lapangan Jombang ini juga masih punya daerah-daerah yang sulit dijangkau, terutama di Kecamatan Pelandaan yang perbatasan dengan Nganjuk itu, terus daerah-daerah di Kecamatan Musian yang perbatasan dengan Lamongan itu memang daerah-daerah yang infrastruktur jalannya ketika kita akan melakukan distribusi logistik itu juga memang agak terkendala. Tapi memang selama ini kita dibantu oleh beberapa pihak dan selama penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi proses-proses itu masih bisa dilaksanakan dengan baik itu. Kemudian ini Pak, apa sih Pak yang kira-kira ini kan kita ngomong tantangan tahun 2024 ini ketika tahun politik ya, itu kan ada yang politik identitas, kemudian politik uang, netralitas, atau mungkin hoax. Nah itu bagaimana sih Pak trik dari Bawaslu Jombang untuk mengatasi ini Iya. semua? Jadi memang salah satu tugas ya dari Bawaslu ini adalah melakukan pencegahan dan melakukan penindakan. Tantangan kita memang beberapa hal, misalnya terkait dengan politik uang, terkait dengan isu-isu politisasi SARA, kita sudah mencoba untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Terkait money politik uang, kita sudah mencoba juga sosialisasi melalui pertemuan, melalui spanduk, kita ingatkan bahwa politik uang itu pidana pemilu atau pemilihan, itu juga kita sampaikan. Harapan kami masyarakat tahu dan tidak melakukan itu. Terkait politisasi SARA, kita juga sering berkomunikasi misalnya dengan yang perkumpulan antar umat beragama itu, itu juga kita sering berkomunikasi itu. Harapan kami memang para pemuka agama di sini juga menyampaikan bahwa tidak bolehlah melakukan politisasi SARA. Jadi selama pengalaman di Jombang ini dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu tidak pernah ada ya misalnya sampai konflik antar agama atau konflik SARA itu tidak pernah muncul. Ya, harapan saya juga terus begitu gitu, tidak ada muncul. Ya, itu juga mungkin dimungkinkan karena Jombang itu terkenal juga punya rasa toleransi yang tinggi, jadi dibangun oleh rasa toleransi yang tinggi. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun termasuk sampai dengan pilkada. Iya. Nah Pak, kemudian ini kan pilpres, pemilu juga prosesnya udah hampir selesai. Nah, untuk pilkada ini Pak, apa Pak pelajaran yang bisa diambil dari pemilu kemarin untuk persiapan pilkada ini Pak? Ya, jadi kalau kita ngambil pelajaran di pemilu kemarin, harapan kami memang setiap istilahnya itu keberatan atau protes itu sebaiknya dilakukan melalui aturan-aturan yang ada. Jadi kami berharap misalnya kalau ada keberatan itu silakan rekan-rekan peserta kalau di pilkada pasangan calon menggunakan koridor-koridor peraturan yang ada gitu. Harapan kami juga begitu. Jadi itu semua sudah banyak diatur lah di peraturannya. Jadi ketika ada keberatan atau ketika ada misalnya yang tidak sesuai bagi peserta, silakan. Misalnya kalau pelanggaran laporkan ke Bawaslu.
nanti Bawaslu bisa menindaklanjuti. Gitu. Kalau sampai sekarang nih Pak, udah berapa pelanggaran Pak yang Ya dilaporkan? kalau di pemilu 2024 Iya. kemarin kita hanya menerima laporan dari masyarakat itu hanya satu. Oh. Iya, itu terkait dengan ketidaknetralan KPPS. Tapi kita sudah menindaklanjuti. Ya. Terus kalau temuannya kita Ya. itu banyak sebenarnya. Temuan Bawaslu itu bahkan ratusan sebenarnya temuan kita. Lebih banyak ke pelanggaran di masa kampanye. Oh. Biasanya itu penempatan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga terkait juga tentang pemberitaan. Jadi ada pemberitaan online misalnya gitu yang bagi kami itu ada potensi tindak pelanggaran. Biasanya kita akan telusuri, kita akan investigasi. Kemarin ada satu video yang menayangkan ketidak netralan perangkat desa agak viral ya. Terus kita telusuri, kita investigasi, kita selesaikan. Jadi hanya begitu kemarin itu. Gitu. Secara garis besar aman lah. Aman ya, aman. Nah Pak, mungkin ini juga pilkada. Mungkin ada pesan untuk masyarakat atau mungkin untuk calon yang akan mengusungnya apa nih Pak? Ya, jadi harapan kami pertama terkait dengan pasangan calon. Memang tugas Bawaslu itu untuk mengawasi ya, di samping melakukan pencegahan dan penindakan. Harapan kami pasangan calon ini mematuhi semua peraturan peraturan yang sudah diundangkan maupun yang sudah diatur sama KPU. Nah, jadi kita istilahnya itu lebih enak melakukan pekerjaan sebagai pengawasan kalau pesertanya mematuhi aturan tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat, harapan kami memang masyarakat Jombang khususnya itu ikut mengawasi, ikut juga mengawal proses-proses penyelenggaraan pilkada nanti. Jadi harapan kami juga masyarakat itu untuk cukup cerdas dalam memilih pasangan calon yang memang kapasitasnya atau keberpihakannya kepada rakyat itu istilahnya benar gitu. Jadi masyarakat bisa memilih itu. Jadi bukan karena memilih pasangan calon itu karena money politik atau karena misalnya ditekan gitu. Harapan kami masyarakat harus cerdas memilih pemimpin-pemimpin ke depan nanti di pilkada. Baik teman-teman di Harian Surya dan Tribun Jatim. Sekian perbincangan kita dengan Pak David, Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan? Mungkin untuk masyarakat Jombang, ayo kita memilih gitu. Iya. Jadi memang sekarang kita sedang menyelenggarakan tahapan pemilu kada ya tahun 2024 untuk memilih bupati, wakil bupati maupun gubernur, wakil gubernur Jatim. Ya. Jadi masyarakat, ayo semua masyarakat pertama untuk menggunakan hak pilihnya di TPS agar nanti yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Yang kedua, ayo masyarakat untuk ikut mengawasi, mengawal proses-proses penyelenggaraan pilkada nanti. Karena apa? Penyelenggaraan pilkada itu bukan hanya pada hari H untuk mencoblos, tapi tahapannya ini cukup panjang. Hampir 9 bulan ya, atau 1 tahun lah. Jadi dalam 1 tahun ini, di setiap penyelenggaraan ini, tahapan, itu ada potensi pelanggaran. Jadi harapan kami masyarakat juga nanti bisa ikut melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pilkada tersebut. Ya, sekian perbincangan saya dengan Pak David, teman-teman. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di acara berikutnya.